Halo cuy, kembali lagi ke channel Mr. Kacrut. Oke cuy, kali ini Mr. Kacrut ingin membahas salah satu yang beraroma-aroma penguasa ya cuy, yang bisa dibilang mafia. Yang belum subscribe channel Mr. Kacrut, bantu subscribe dulu ya cuy, biar Mr. Kacrut lebih semangat lagi untuk upload video setiap harinya. Mungkin Mr. Kacrut saat ini masih banyak tugas ya cuy, jadi jarang bikin video. Mungkin kali ini Mr. Kacrut akan sering lagi untuk bikin video untuk membahas kasus-kasus kriminal, kasus misteri, horor, dan lain sebagainya yang menarik di dunia ini. Oke, buat kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu lah cuy, biar Mr. Kacrut lebih semangat lagi nih untuk upload video setiap harinya. Oke cuy, tak usah lama-lama, kita bahas saja Lucky Luciano, mafia paling berkuasa sepanjang masa. Tidak sembarang penjahat bisa seperti Lucky Luciano, sosok yang di akhir hayatnya kerap dianggap sebagai mafia paling berkuasa sepanjang masa, sekaligus bapak dari segala organisasi kejahatan modern dalam sejarah Amerika Serikat. Pria bernama asli Salvatore Luciano ini lahir pada tanggal 24 November tahun 1897 di Lercara Friuli, Sicily, Italia. Ia anak pertama dari pasangan Antonio dan Rosalia Luciano. Ketika Luciano berusia 9 tahun, ia dan sekeluarga pindah ke Amerika Serikat demi mencari peruntungan. Bagaimana jamak dilakukan para imigran Italia kala itu. Mereka kemudian menetap di Lower East Side 265 East 10 tahun Street, Manhattan, kota New York. Sejak usia 14 tahun, Luciano sudah putus sekolah dan ia pun mulai bekerja menjadi kurir pengantar topi dengan upah $7 per minggu. Namun setelah berhasil menang $244 dalam permainan judi dadu, Luciano memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan fokus mencari uang di jalanan. Kendati pun orang tuanya sempat mendaftarkan ia ke Brooklyn Trunk School, Luciano sudah kadung ingin jadi gangster. Wah, serem sekali kalau sudah membahas soal gangster. Oke, lanjut cuy. Luciano mulai jadi penjahat dengan bergabung bersama Five Point Gang, sebuah geng legendaris yang berlokasi di Five Point, sebuah area kumuh dan keras di Manhattan ya cuy. Didirikan oleh sosok bernama Paul Kelly, mantan petinju yang lantas menjadi bandit. Menjelang akhir abad 19, area tersebut ketika itu amat terkenal. Sampai Charles Dickens pernah mencoba untuk mengetahui langsung. Begitu pula dengan Abraham Lincoln ketika ia hendak mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Mulanya mayoritas anggota Five Point Gang merupakan imigran Irlandia. Seiring berjalannya waktu, Kelly mulai merekrut beberapa anak muda Italia
Kelak, beberapa di antara anak muda ini bakal menjadi bos mafia besar seperti Johnny Torrio dan Al Capone. Sejak itu, geng tersebut pun makin ditakuti masyarakat, membuat resah aparat. Dengan reputasinya sebagai anggota Five Point Gang, Luciano mulai memberanikan diri untuk memberi jaminan keamanan kepada anak-anak Yahudi dari gangguan geng Italia dan Irlandia lain dengan bayaran 10 sen per pekan. Memasuki periode sekitar Perang Dunia I, ia juga mulai bermain di bisnis prostitusi. Dari sini, Luciano turut pula mengenal Meyer Lansky, sosok yang kelak menjadi mitra bisnis dan sekaligus teman dekatnya. Ini memperkenalkan visi mafia non-tradisional. Luciano mulai kedikdayaannya dengan melakoni bisnis penyelundupan minuman keras. Ini bisnis ilegal karena ketika itu Amerika Serikat tengah memasuki era prohibisi yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Larangan Alkohol pada 16 Januari tahun 1920. Segala jenis perilaku yang berkaitan dengan minuman keras dilarang ketat, bahkan turut dikutuk oleh kalangan konservatif agamawan. Namun pelanggaran tersebut justru membuat permintaan terhadap minuman keras kian melonjak. Luciano mencium peluang bisnis. Ini segera turun ke lapangan bersama sindikat Five Point Gang dan relasinya dengan bos geng Lower Manhattan, Joe Masseria, yang merekrutnya sebagai salah satu ajudan Luciano mulai tancap gas. Ia pun turut belajar bisnis perjudian dengan gembongnya langsung saat itu, Amol the Brain Rothstein. Selain menjadi mentor bagi Luciano, Rothstein bahkan turut mendanai bisnis bootlegging yang dilakukan Five Point Gang. Ia pun turut bertindak sebagai pelobi bagi kalangan masyarakat atas demi kelancaran bisnis tersebut. Dalam periode ini, Luciano sempat didera masalah serius lantaran terkena jebakan polisi yang menyamar ketika menjual heroin, produk yang kala itu tidak menjadi bagian dalam bisnis mafianya. Demi menyelamatkan reputasinya dan juga citra Rothstein, Luciano memborong 200 kursi VIP dalam pertandingan tinju antara Jack Dempsey, Louis Firpo di Bron, yang kemudian ia berikan kepada para bos geng dan sederet politikus terkemuka. Strategi itu berhasil. Reputasi Luciano kembali membaik. Demikian pula dengan Rothstein. Itu artinya bisnis mereka tentunya juga akan baik-baik saja. Sepanjang rentang tahun 1921 hingga tahun 1925, bisnis penyelundupan minuman keras tersebut meraup untung besar mencapai 12 juta dolar per tahun. Luciano mendapat bagian sekitar 4 juta dolar. Dengan menyuplai berbagai minuman keras, Scott langsung dari Skotlandia, rum dari Karibia, hingga whisky dari Kanada. Sindikat mereka menjadi pemain utama di New York. Reputasi Luciano kian melesat tatkala terjadi Castellamare yang melibatkan dua geng besar sindikat Masseria dengan kelompok mafia Sisilia lain yang dipimpin oleh Salvatore Maranzano. Perang tersebut terjadi dimulai sejak Masseria menolak membayar komisi kepada Maranzano. Luciano kembali melihat celah besar yang dapat mendompleng karir mafianya melalui
perang tersebut. Perlu diketahui, sebelumnya baik Masseria dan Maranzano adalah sosok yang termasuk ke dalam kategori Mostes Petes. Ini adalah julukan bagi para pendatang dari Sisilia ke Amerika Serikat ketika usia mereka telah terhitung dewasa. Mereka yang termasuk kategori ini cenderung punya prinsip tradisional, menolak bekerja sama dengan orang non-Italia, dan skeptis terhadap orang non-Sisilia. Beberapa bos paling konservatif bahkan hanya percaya dengan mereka yang berasal dari desa Sisilia. Luciano kendati pun seorang yang berasal dari memiliki darah Sisilia murni, menolak untuk berpikir semacam itu. Ia adalah pribadi yang progresif, sekaligus pragmatis, sehingga tidak ada masalah jika harus bekerja sama dengan gangster Yahudi atau Irlandia demi keuntungan bisnisnya. Namun demikian, Luciano sadar ia tak bisa secara eksplisit melawan tradisi tersebut. Maka ia pun kembali membuat jaringan baru yang dengan para mafia muda lainnya yang lahir di Italia, tetapi memulai karir kriminal mereka di Amerika Serikat. Dari jejaring tersebut, Luciano membentuk sindikat Young Turks selain beranggotakan kaum muda yang punya visi sama dengannya. Sindikat ini juga berisikan para calon bos mafia di masa depan, seperti Costello, Genovese, Arbet, Anastasia, Joe Andonis, Joe Bonanno, Carto, Gambino, Joe Profeci, Tommy Gagliano, dan Tommy Lucis. Apa yang ditawarkan Luciano ketika membentuk Young Turks memang mengunggah. Ia ingin segala bentuk keserakahan dan konservatisme bos-bos mafia yang tradisional itu bisa dienyahkan, karena hanya akan membuat mereka semakin kaya, sementara para bawahannya tetap miskin. Secara general, ia juga ingin membuat semacam sebuah sindikat nasional mafia Italia agar bisnis mereka lebih terorganisir dan menguntungkan. Ketika kemudian sikap pembangkang Luciano tersebut sampai ke telinga para bos mafia lain, dengan segera ia dianggap sebagai propagandis yang menyesatkan. Alhasil, pada Oktober 1929, Luciano mendapat ganjarannya. 3 orang asing menculik, memukuli, menusuknya berkali-kali, lalu membuang tubuhnya di pinggir pantai di Pulau Staten. Ajaibnya, Luciano masih bisa selamat dari serangan tersebut. Para pelaku serangan tersebut tidak pernah berhasil ditemukan. Namun rumor menyebut bahwa datangnya berasal dari pihak Maranzano. Dalam wawancaranya pada tahun 1953, Luciano mengatakan bahwa serangan tersebut dilakukan agar ia mau buka suara mengenal Jack Leach Diamond, mitra bisnis sekaligus orang dekat Rothstein. Apapun itu, kejadian tersebut justru kian membuhulkan nama Luciano ke kalangan yang lebih luas, lantaran pres terus meliputnya. Memasuki awal tahun 1931, Luciano memutuskan bergabung dengan sindikat Maranzano karena ia melihat Castellammare akan berakhir buruk bagi Masseria. Namun Maranzano memberikan satu syarat untuk Luciano. Ia harus menghabisi mantan bosnya tersebut. Luciano menyanggupi syarat tersebut. Pada 15 April 1931, Luciano mengundang Masseria dan 2 rekan lainnya maka siang di sebuah restoran di Pulau Coney. Selesai makan,
mereka memutuskan untuk bermain kartu sejenak. Persis ketika inilah Luciano pergi ke kamar mandi, lalu keluar 4 pria bersenjata menembaki Masseria. Setelah menunaikan tugasnya, Marajon mengizinkan Luciano untuk mengambil alih geng Masseria, sekaligus menjadi wakilnya. Inilah akhir dari Castellam Mares Y. Dengan tidak adanya lagi Masseria, Maranzano mereorganisasi ulang seluruh sindikat mafia Italia Amerika di New York City dengan membentuk Five Families yang dikepalai oleh Luciano Provasi, Giuliano, Vincent Mangano, dan ia sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Maranzano juga menjanjikan bahwa semua pihak dibebaskan berbisnis dan mencari keuntungannya masing-masing tanpa perlu bersaing. Namun dalam pertemuan selanjutnya di Upstate New York, ia justru menyatakan dirinya sebagai capo di tutti capi atau bos dari segala bos. Kendati Luciano menganggap Maranzano lebih memiliki visi ke depan sebagai pemimpin ketimbang Masseria. Dengan melihat sikapnya tersebut, ia percaya bahwa bosnya kali ini jauh lebih serakah daripada sebelumnya. Maranzano sendiri sejak awal terus mencurigai Luciano, dan keduanya pun menjadi seperti dua anjing galak yang tinggal menunggu waktu untuk saling menggigit satu sama lain. Konflik di antara mereka akhirnya pecah pada September 1931. Hal itu dimulai ketika Maranzano menyewa Vincent Mendocoll, seorang gangster Irlandia, untuk membunuhnya. Namun karena Luciano sudah mengetahui hal itu dari informannya, rencana tersebut terpaksa batal. Di hari yang lain, Maranzano memerintahkan Luciano datang ke kantornya di 230 Park Avenue di Manhattan. Namun karena Luciano kembali menaruh curiga akan dihabisi di sana, maka ia pun memutuskan bertindak lebih dulu. Alih-alih datang ke kantor Maranzano, Luciano justru mengirim 4 gangster Yahudi yang wajahnya tidak diketahui oleh seorang Maranzano dengan menyamar sebagai agen pemerintah, dan berkat bantuan dari Lenski dan Siegel, cara tersebut berhasil. Di kantornya sendiri, Maranzano dihabisi dengan cara ditusuk, ditembak berkali-kali. Kasus ini kelak dikenang dengan sebutan Night of the Sicilian Vespers. Tapi Luciano tak hanya berhenti sampai di situ. Di hari-hari ke depan, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi para bos mafia Sisilia tradisional yang lainnya. Samuel Monaco dan Luis Russo, sekutu Maranzano. Joseph Siragusa, pemimpin kelompok Pittsburgh, ditembak mati di rumahnya. Joe Ardizon, bos sindikat Los Angeles, ditemukan tewas di mobilnya. Dengan tewasnya Maranzano dan para sekutunya, Luciano praktis menjadi pemain tunggal dalam bisnis mafia di Amerika Serikat. Pengaruh dirinya bahkan sampai dapat mengontrol kegiatan sekitar. Buruh setempat kala itu. Kendati demikian, Luciano tetap berupaya memegang teguh janjinya agar seluruh sindikat lain dapat bekerja sama tanpa perlu berkompetisi satu sama lain. Hal itu ia tunjukkan melalui 2 hal. 1. Menghapus gelar capo di tutti capi, dan 2. Membentuk sebuah semacam badan komisi yang berfungsi untuk menyelesaikan segala permasalahan di antara sindikat mafia. Di badan ini selain melibatkan 5 kepala baru dari Five Families,
di mana salah satunya adalah Al Capone, sindikat Yahudi dan Irlandia juga berhak menaruh perwakilannya. Adapun yang tetap ia pertahankan dari tradisi penting mafia Sisilia adalah upacara Amico Nostro. Itu adalah upacara pengangkatan seseorang menjadi anggota resmi mafia Sisilia. Ia menganggap bahwa ritual itu penting demi menjaga kepatuhan terhadap keluarga. Selain itu, Luciano juga meminta agar para mafia tetap berkomitmen dengan omerta, sebuah sumpah untuk selalu tutup mulut ketika mereka terkena masalah hukum. Masa-masa kejayaannya, Luciano mulai berakhir sejak jasa bernama Thomas E. Dewey ditunjuk untuk menangani kejahatan teror garisir mafia di Australia pada tahun 1935. Hanya butuh 1 tahun bagi Dewey untuk menangkap Luciano serta bos-bos lain dan menjatuhi hukuman kepada mereka masing-masing 30-50 tahun penjara. Kendati demikian, Luciano toh masih mampu menjalankan bisnisnya dari balik jeruji besi. Pada tahun 1946, Luciano dibebaskan oleh pemerintah Amerika Serikat karena telah membantu negara dalam Perang Dunia Kedua melalui berbagai koneksinya di Italia. Kerjasama ini kelak dikenal dengan nama Operation Underworld. Hanya saja ia lantas dipaksa kembali ke Italia dan tidak lagi kembali ke negara mereka. Luciano tak punya pilihan selain setuju. Namun hanya sebentar saja ia di negara asal sebelum secara diam-diam pindah ke Kuba untuk mengontrol jaringan mafianya di Australia. Di Amerika Serikat, tanpa keberadaan dirinya langsung, kekuasaan Luciano di Amerika Serikat mulai dilucuti secara perlahan. Hingga akhirnya pada 26 Januari 1962, tepat hari ini 58 tahun lalu, ia meninggal di Bandara Internasional Naples akibat serangan jantung ketika hendak menemui seseorang produser Amerika, Martin Goss, untuk membicarakan film mengenai dirinya. Pemerintah Amerika Serikat lalu memberikan izin agar jenazah Luciano dapat dikuburkan di St. John's Cemetery, Queens. Ketika upacara pemakaman, tercatat lebih dari 2.000 orang datang melayat. Seiring berjalannya waktu, orang-orang kerap membandingkan siapa lebih hebat antara dirinya dengan Al Capone. Sebuah perbandingan yang sebetulnya sia-sia, sebab konon di antara sesama mafia terdapat semacam kepercayaan di atas langit masih ada Luciano. Oke cuy, ceritanya cukup sampai di sini aja cuy. Mungkin buat kalian semua yang memiliki cerita-cerita yang menarik lagi, bisa kirim ke email Mr. Kacrut. Nanti email Mr. Kacrut bakal taruh di link deskripsi ya cuy. Oke, sebelumnya terima kasih. Thanks for watching. Salam Mr. Kacrut.